Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan Humas, jumpa lagi bareng aku Cindy yang akan nemenin kalian di podcast Uinpas. Temukan ekspresi dalam setiap episode. Baiklah rekan Humas, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat menginspirasi, yang memberikan wawasan yang menarik, tentunya sudah cantik, menginspirasi dan masih muda lagi. Langsung aja kita sapa bersama. Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak. Halo, boleh kenalan dulu nggak namanya Boleh siapa? dong. Nama saya Umi Umaya, cuman kalau di kampus sering dipanggil Umay. Umay, panggilan akrabnya. Iya, Oke. benar. Umay asalnya dari mana? Dari Bengkulu Tengah Mbak. Benteng. Iya, benar sekali. Wah, kalau kemarin aku ngundangnya yang dari kaur-kaur aja, dari Bengkulu Selatan, pokoknya yang arah sana. Kali ini kita mengarah ke Bengkulu Tengah ya. Ternyata ada juga yang mengekspor Bengkulu Tengah gitu. Karena aku udah beberapa kali ngundang tamu, kayak beberapa duta itu mereka asalnya dari Kaur, dari Bengkulu Selatan gitu. Oke, Umay kesibukannya apa nih? Sekarang jadi mahasiswa di Uinpas Bengkulu. Di Uinpas, prodi apa? Bimbingan dan konseling Islam Mbak. BKI. Iya, Semester? Sekarang udah masuk semester 5. Oh, semester 5. Wow, udah cantik. Betul kan ya tadi yang aku bilang, cantik, muda, dan berprestasi. Oke, aku mengundang Umay ini karena Umay mendapatkan juara 1 ya, Duta Baca Provinsi. Betul? Benar, Mbak. Betul. Wah, boleh ceritain nggak Umay, itu perjalanannya sejauh mana sampai bisa berada di titik itu gitu? Oke, jadi sebenarnya itu melanjutkan perjuangan dari sebelumnya Mbak. Kan Umay juga di UIN kemarin itu duta literasi. Jadi kan ketika ada pembukaan pendaftaran mengenai duta baca, Umay pikir ini selaras nih, kalau kemarin bereksplor di kampus, kalau bisa keluar kenapa enggak. Jadi Betul. termotivasi untuk mengikuti duta baca provinsi. Oke, dan alhamdulillahnya menang. Alhamdulillah. Itu saingannya berapa sih Umay? Jangan-jangan Umay sendiri? Enggak dong. Enggak. Kalau pendaftarnya berapa itu enggak dikasih tahu ya Kak berapa. Cuman kemarin yang memang seleksi berkas yang lulus itu cuma diambil 10 orang aja. 10 orang. Benar. Berarti dia tuh pakai juara 1, 2, 3 gitu? Benar. Oh, sisanya anggota. 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3, 4-nya apresiasi. Jadi diambil 10. Oh gitu. Jadi kalau boleh tahu lingkupnya, maksudnya kayak ketika sudah menjadi duta ini, yang akan kita kerjakan itu apa? Kalau ya apa yang kita kerjakan itu tentunya banyak sekali ya Mbak, dan tergantung sesuai program yang kita ajukan nanti gitu. Oh gitu. Kenapa sih Umay itu memilih tertarik di dunia membaca, dunia literasi, itu kenapa? Karena memang hobi membaca Mbak sebelumnya, dan ketika hobi itu bisa menjadi prestasi, kenapa tidak? Ya betul sih. Kita kan memprihatin gitu tentang minat baca muda-mudi di Indonesia. Itu aku pernah baca, tapi lupa nih tahun kapan. Indonesia tuh di urutan ke-61 dari sekiannya banyak negara. Benar. Kalau untuk tahun ini kira-kira gimana? Masih di urutan yang sama kalau nggak salah Mbak. Jadi di Indonesia itu jumlahnya kayak 0,001%. Jadi dari 1.000 orang itu yang suka membaca itu hanya 1, dan itu sangat-sangat, betul sekali kata Mbak tadi, sangat-sangat memprihatinkan. Iya, jadi peran Umay sendiri sebagai duta itu seperti apa untuk menginspirasi kaum muda? Jadi peran duta baca sendiri itu sebenarnya untuk mengajak teman-teman, untuk mengajak anak-anak muda, bukan hanya anak muda ya Mbak ya, seluruh kalangan yang ada di Provinsi Bengkulu itu untuk gemar membaca. Sebenarnya bukan hanya gemar membaca aja ya Mbak, bagaimana cara kita berliterasi untuk kehidupan kita yang lebih baik ke depannya. Umay sebelum terjun ke dunia suka membaca ini, Umay punya cerita nggak sih, atau dulu memang suka sering nulis novel atau suka baca novel, gimana awalnya? Kalau masalah tulis-menulis, Umay itu termasuk sering nulis kayak diary gitu Mbak. Jadi kayak keseharian gitu kan, sering ditulis, dan terkadang itu punya inspirasi kayak jadi dibuat cerpen. Dan kalau novel itu memang suka baca novel, karena kayak fantasi atau rasanya itu berbeda ketika kita membaca sebuah cerita dengan menonton sebuah cerita gitu. Oh, emang suka nulis diary Iya. gitu. Itu sejak kapan? Kan dulu Mai itu mondok. Nah, jadi kalau sebelumnya itu kita SMP mainnya gadget, main HP. Nah, ketika masuk pondok pesantren itu tidak diperbolehkan main handphone. Jadi kami alihkan ke menulis seperti itu, Mbak. Nulis diary gitu, kehidupan sehari-hari.
Oh, menarik sekali ya. Ternyata minat baca seorang Umay itu muncul memang dari kecil. Dia suka menulis, membaca, karena membaca itu jendela dunia. Benar sekali. Terus pandangan Umay sendiri, kan Umay ini sebagai duta ya, duta baca. Benar. Gimana sih pandangan Umay atau teman-teman duta yang lainnya terhadap muda-mudi yang lebih senang menggunakan gadget daripada baca buku? Kalau pandangan Umay sendiri sih mengenai muda-mudi yang lebih senang bermain gadget sebenarnya agak miris, Mbak. Cuman berkaca kembali kepada diri kita, dan terkadang Umay juga pernah nemu titik jenuh dalam membaca, dalam belajar. Karena terkadang memang bermain gadget itu lebih seru, kayak melihat, menonton, scroll-scroll itu sampai lupa waktu. Sedangkan membaca itu ada beberapa orang yang beranggapan bahwa hal tersebut merupakan hal yang membosankan dan tidak menarik. Kalau boleh tahu, Umay ini suka baca buku novel aja atau buku pelajaran juga, atau ada spesifik tertentu? Kalau Umay sih, kalau hobi tentunya lebih ke novel ya, Mbak. Cuman kalau masalah buku pelajaran atau apa itu kan lebih ke tuntutan, dan ketika kita mau mengerjakan tugas atau apapun itu, Umay lebih lebih pure ke buku daripada tulisan-tulisan yang lain. Karena menurut Umay kalau dari buku tuh memang udah jelas dan tidak hoax gitu loh. Iya, berita yang disebarkan tidak hoax gitu. Dan ya. juga kan kalau buku kan udah melalui beberapa proses, tentunya penelitian, dan insya Allah itu real. Iya, jadi kita tuh sebagai kaum muda juga harus cerdas memilih bacaan, walaupun kita mengalihkan dari buku ke gadget, tetap harus mencari kebenarannya. Benar gitu. Jadi Umay ini tadi udah sempat tanya juga nih sama Umay, ada beberapa program kerja yang mungkin nanti akan dilaksanakan. Boleh ceritain? Jadi program kerja yang bakal kami laksanakan itu tentunya banyak sekali kan, Mbak. Kami beranggota 10 orang dan setiap orang itu punya pemikiran yang berbeda kan. Betul. Dan hal tersebut akan kami rangkum menjadi menjadi sebuah program kerja yang insya Allah akan kami laksanakan. Kalau dari Umay sendiri sih mencanangkan kemarin itu memperbanyak pojok baca. Jadi pojok baca itu memang dibuat kayak semenarik mungkin, bukan hanya di rumah, bukan hanya di sekolah-sekolahan aja atau apa, kayak di kafe-kafe kan sekarang juga udah banyak kan, Mbak. Karena jujur untuk kita anak muda itu sangat tertarik dengan tempat-tempat yang estetik dan wah ini bagus nih untuk jadi spot foto. Nah, ketika kita tertarik dengan hal tersebut, tentu kita akan menguploadnya ke sosial media kan, dan pasti semua orang sekarang itu udah punya sosial media, bahkan anak kecil pun sekarang sudah main handphone. Nah, ketika hal tersebut dipublikasi, maka teman-teman yang lain kan pasti akan tertarik. Wah, di mana nih bagus nih, mau kepo. juga. Iya, bener kepo. Nah, kan jadi tadi itu judulnya pojok baca, dan di pojok baca itu tentunya ada buku. Nah, dari situlah nanti akan timbul rasa ingin tahu buku apa sih yang ada di pojok baca tadi. Dari sana akan timbul rasa penasaran dan ingin membaca. Selanjutnya untuk program kerja yang Umay canangkan kemarin itu ada evaluasi, Mbak. Jadi evaluasi itu kayak kami dari Duta Baca itu menyebarkan angket atau kuesioner mengenai kepuasan masyarakat terhadap, kan kalau provinsi kan berarti perpustakaan daerah, perpustakaan daerah, dan juga apa sih sebenarnya kendala-kendala masyarakat dalam membaca. Kan kita tuh terkadang hanya fokus sama ajakan ayo membaca seperti ini seperti ini, tapi kita nggak tahu apa sih permasalahan masyarakat, kenapa mereka sampai nggak mau membaca, sampai merasa membaca itu tidak menarik. Nah, dari evaluasi tersebut nanti kita akan tahu program kerja apa yang sekiranya cocok untuk kita lakukan, dan masih banyak banget sebenarnya program kerja yang lain yang belum bisa kita bocorkan di sini. Ada satu lagi sih yang pastinya akan kami lakukan, itu kayak Duta Baca Go to School kan. Jadi memang ditekankan kepada anak kecil, anak SD gitu kan. Karena kenapa menurut kami itu kayak anak kecil itu merupakan cikal bakal penerus bangsa, dan ketika anak kecil sudah mulai gemar membaca, tentunya ketika ia sudah dewasa nanti memiliki kesadaran, dan ketika punya anak, dan diharapkan itu terus turun menurun. Kalau kita bisa memperbaiki sesuatu itu dari akar, kenapa kita harus benerin dari daun gitu, dari atas gitu kan, Mbak. Memang cikal bakalnya harus kita luruskan, harus kita terapkan budaya membaca untuk mencapai generasi emas pada 2045 nanti. Oke, aku nih dulu juga suka baca, kayak baca novel, tapi memang di handphone. Nah, aku pernah berada di titik jenuh yang kayak
aku capek nih baca terus gitu. Nah, Umay sendiri pernah nggak sih berada di titik yang seperti itu? Pernah, pasti pernah. Kalau apalagi sesuatu yang kita lakukan terus menerus kan Mbak. Dan apa namanya tuh, mungkin ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kejenuhan tersebut. Nah, menarik nih. Bagaimana cara tips and triknya supaya kita nggak bosan sesuai pandangan Duta Baca Provinsi? Oke, kalau menurut Umay sih ketika kita jenuh akan membaca, jangan tinggalkan membacanya, tapi ganti suasananya. Kan biasanya kita baca buku tuh di dalam kamar, sumpek, kayak ngelihat tulisan kecil-kecil kayak bosan gitu kan. Iya, betul. Kenapa kita nggak mencoba membaca itu di luar? Memang di tempat kafe-kafe atau di alam sambil dengar suara gemericik air terjun gitu kan, kayak syahdu, seneng. Kayak suasana itu juga mempengaruhi mood kita, apalagi dalam membaca. Oh gitu. Jadi kalau rekan humas ini udah mulai bosan membaca, boleh ke air terjun, air terjun, pantai atau apapun itulah tempat yang memang kita nyaman dan damai gitu. Karena sesuatu itu memang harus nyaman dulu. Benar. Karena ketika kita udah nggak nyaman, kita udah nggak suka, pasti ada aja hal yang bikin nggak mood, iya kan? Kalau udah nggak mood, udah berantakan semua dan malah kacau. Betul banget. Jadi itu rekan humas, tadi Umay ini sosok yang sangat menginspirasi untuk seluruh kaum muda. Sudah cantik, pintar, berprestasi pula. Ada nggak sih hal yang berbeda ketika Umay hadapi? Kan Umay juga duta literasi ya di kampus UINFAS, kemudian beralih menjadi duta baca provinsi. Ada nggak hal yang spesifik Umay rasakan berbeda gitu? Kalau perbedaan itu tentunya ada kan Mbak. Kalau misalnya duta literasi UINFAS kan memang berkecimpung di perpustakaan dan juga orang-orang yang ada di UINFAS Bengkulu. Sedangkan ketika menjadi duta provinsi itu kayak relasinya itu lebih besar luas, gitu kan. Yang tadinya cuman kumpul sama anak-anak UIN aja, ini ada anak Unip, anak Poltekkes dan lain sebagainya. Kayak benar-benar yang belajar hal baru yang biasanya kita seperti ini seperti itu, sama mereka itu ternyata ada yang berbeda, ada yang pokoknya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru lah gitu Mbak. Nah Umay, kan ketika seseorang itu suka baca buku pasti dijuluki kutu buku. Dan julukan kutu buku itu terkadang agak sedikit memojokkan, karena kutu buku itu pasti orang yang berkacamata, yang culun itu, tapi sekarang udah enggak ya Umay. Ini contohnya Umay yang ada di hadapan kita saat ini. Dia tidak culun, tapi dia suka membaca, pintar menulis, public speakingnya oke. Jadi kutu buku itu tidak melulu tentang orang yang culun. Benar, seperti itu. Apalagi ya, aku dari tanya banyak soalnya sama Umay ini. Aku pernah ke salah satu tempat umum, kayak di mana ya, di tempat bayar pajak kalau nggak salah. Itu ada pojok literasinya. Apakah itu tuh salah satu dari hal yang ranah kalian atau berbeda? Sebenarnya kalau itu tadi tempatnya di mana Pak? Kayak di tempat bayar pajak gitu. Bayar pajak. Nah kalau itu kayaknya memang dari kesadaran orang-orang sana Mbak. Cuman karena kalau dari Duta Baca Provinsi Bengkulu itu masih ke ranah perpustakaan yang ada di Provinsi Bengkulu. Dan juga kemarin itu kakak yang sebelumnya itu di tahun Duta Baca itu 2018 dan memang lagi pemilihannya itu baru ada di tahun ini lagi. Jadi Umay rasa kalau yang kayak di tempat pajak itu tadi memang kesadaran akan orang-orang tersebut. Oh gitu, karena banyak public area sekarang yang udah menerapkan pojok baca. Karena mungkin kita melihat tadi ya dari kesadaran membaca kita yang sangat menurun gitu kan. Terus selain itu kegiatan Umay apa? Selain menjadi duta literasi dan duta baca. Umay juga kalau di dalam kampus ini aktif di berbagai organisasi, salah satunya juga HMPS, juga aktif di Imadiksi, dan juga Umay ngikut sanggar Mbak. Dan juga untuk hari Minggu itu biasanya Umay ngambil job untuk ngajar sedikit. Oh ngajar juga, ya. Ngajar apa? Kalau Umay ngajar ekskul yang ada di Ja'al-Haq, itu ngajar Paskib, dan di kampus pun memang ikut UKM Paskib. Oh gitu, Masya Allah sekali ya teman-teman. Sudah tadi yang aku bilang udah cantik, pintar, berprestasi, siapa sih yang nggak mau jadi teman, atau bahkan ada yang mengimpikan sosok Umay gitu. Gimana ya kalau aku jadi Kak Umay gitu. Pasti ada. Oke, terus kesibukan di rumah cuman mengajar.
Kalau dari rumah, Umay tinggalnya dari Benteng? Iya benar, dari Bengkulu Tengah. Bolak-balik? Benar, bolak-balik Mbak. Karena kayak 25 menit itu karena kita udah sering, jadi kayak sebentar. Teman-teman juga banyak sih yang kayak, kamu tuh jauh dari Bengkulu Tengah, kenapa nggak ngekos aja? Alah deket, apalagi udah setiap hari, kayak nggak kerasa lagi. Iya sih, karena pikiran orang tuh kayak Benteng, jauh gitu. Bener banget. Padahal enggak ya. Jadi gitu, selain pintar, cantik, berprestasi, juga wanita strong. Mandiri. Oke, kalau orang tua sendiri gimana? Kebetulan Umay itu di Bengkulu Tengah tinggalnya sendiri Mbak. Jadi orang tua memang berpencarian itu di Kepahyang. Oke, kesibukan orang tua? Berkebun. Kebun. Benar, petani ya. Petani. Bahasanya. Tapi jangan salah-salah guys, petani. Jangan petani cengkeh. Kopi. Oh, kopi. Soalnya kopi juga lagi mahal tau. Alhamdulillah Iya tahun kan? ini. Jadi harganya nggak terlalu turun-turun banget. Oke, Ume dari SD emang suka baca? SD suka baca, memang suka baca. Kayak cerpen-cerpen itu menurut Umay menarik, apalagi kalau zaman dari dulu itu buku-bukunya itu memang ada kayak ada gambarnya gitu kan Mbak. Iya, Kalau baca betul. jadi kayak wah menarik. Mulai dari situ suka, berlanjut sampai gitu. Oke, orang tua selalu dukung kegiatan Umay? Alhamdulillah kalau orang tua sendiri itu selalu support apapun kegiatan Umay. Yang mereka yang kayak kalau itu baik dan kamu mau, kenapa enggak gitu. Kami sebagai orang tua support terus gitu. Dan memang beruntung banget punya mereka gitu. Iya benar Mbak. Ada nggak sih hal yang orang tua larang, kayak misalnya Umay nggak boleh nih terlalu sering, karena kan Umay ini sibuk banget ya, banyak organisasinya, kayak udah dek kayaknya kamu kurangin aja deh ininya gitu. Kalau melarang tuh enggak sih Mbak, cuman lebih kayak wanti-wanti, apalagi kan Umay itu boleh dibilang berangkat pagi pulang malam gitu. Jadi setiap sore alhamdulillah mereka selalu ngubungi, gimana sekarang udah di mana gitu, jangan malam-malam pulangnya. Paling cuman kayak gitu aja Mbak. Dan Umay itu termasuk apa-apa tuh ngomong sama mereka. Jadi alhamdulillah mereka nggak terlalu khawatir dan yakin apa yang Umay ambil itu memang yang terbaik gitu. Ketika kita sudah berani meyakinkan orang tua, insya Allah kepercayaan itu akan berada di kita sepenuhnya gitu. Umay sayang dong sama orang tua, sayang banget. Siapa sih yang nggak sayang sama orang tuanya gitu kan? Boleh nggak sampaikan kata-kata untuk orang tuanya? Mungkin orang tuanya bakalan nonton nih, karena tadi udah tanya juga abahnya update katanya. Benar. Langsung ini Mbak. Boleh langsung. Jadi untuk Ama, Abah, Adek mau ngucapin banyak-banyak terima kasih, udah selalu support, udah selalu sayang dan juga nggak pernah mematahkan semangat, dan juga mau minta maaf kalau misalnya selama ini ada 1-2 kata yang buat salah atau hal-hal yang mungkin tidak pantas Umay katakan atau Umay perbuat. Pokoknya sayang banget sama kalian. Agak melo Mbak kalau bahas orang tua gitu ya. Aduh, aku sampai merinding loh. Karena kalau bahas orang tua tuh sensitif banget ya Umay. Karena kita kan sebagai anak kadang tuh jarang mau mengungkapkan rasa sayang. Mumpung ada kesempatan ini, jadi aku persilakan untuk Umay nyampein rasa sayangnya supaya link ini bisa sampai ke Payang. Bener. Nanti bakal disebarluaskan. Karena nanti pasti aku tadi udah tanya-tanya sama Umay kalau ayahnya orangnya gimana. Ternyata ayahnya cukup aktif. Iya benar. Cukup sering video call, sering ngirim-ngirim video. Jadi ini nanti pasti bakal ditonton sama Abah ya. Bakal tonton sama Abah. Salam ya buat Abahnya. Pasti Mbak. Oke, ada nggak hal yang harapan Umay ke depannya untuk rekan humas, untuk muda-mudi di luar sana gitu? Jadi harapannya untuk teman-teman, ayo kita sadar mengenai pentingnya membaca. Sebenarnya bukan cuma membaca sih Mbak, pentingnya berliterasi. Karena kan kalau membaca itu kayak kita kayak fokus membaca gitu kan. Tapi kalau literasi itu bukan hanya sekedar membaca, tapi juga menghitung, menulis dan segala sesuatu. Dan juga literasi itu bagaimana cara kita berpikir kritis akan sesuatu hal. Jadi menurut Umay, ketika kita memiliki pemikiran yang kritis dan itu positif, itu akan sangat membantu kita untuk masa depan. Jadi untuk teman-teman, jangan lagi malas membaca apapun itu. Dan membaca itu nggak hanya sekedar buku pelajaran, banyak kok buku-buku seperti novel atau cerita atau apapun itu yang memiliki makna dan pembelajaran yang banyak. Oke, kita kasih tahu dulu nih, sejauh ini manfaat yang Umay rasain dari membaca buku itu apa, supaya rekan humas nih pikirannya
jauh lebih terbuka gitu. Oke, menurut Umay manfaat membaca buku itu banyak banget ya Mbak. Apalagi menurut Umay membaca buku itu bisa merubah mood kita. Betul. Yang mana tapi sesuai bacaan, ketika kita lagi sedih dan kita membaca buku yang baik, bagus dan menambah mood dan juga kita bisa termotivasi untuk bangkit. Dan juga membaca buku itu bisa melatih ingatan kita dan juga otak kita, dan juga banyak banget manfaat yang bisa kita ambil dari buku. Jadi kalau memori kita udah mulai memudar, karena kadang semakin dewasa seseorang, ingatannya tuh semakin memudar. Jadi kembalilah membaca gitu ya Umay, supaya pikirannya kembali lagi gitu, lebih fresh. Terus harapan Umay sendiri untuk rekan humas dan untuk Umay sendiri apa? Harapannya semoga kita ke depannya bisa tentunya menjadi lebih baik lagi dalam hal apapun, dan juga untuk teman-teman selalu berpikir positif terhadap segala sesuatu, karena semuanya itu pasti ada hikmahnya. Dan juga berpikir positif itu menurut Umay mempunyai doktrin yang baik untuk kita ya Kak, karena terkadang itu sesuatu itu kayak sesuai prasangka. Ketika kita berprasangka ini jelek, ini gini, tahu-taunya kejadian beneran. Kenapa kita nggak berpikiran ini bagus, ini baik untuk aku ke depannya, dan insya Allah itu akan lebih baik daripada berpikir negatif. Oke, untuk diri sendiri, untuk diri Umay berharap kedepannya upgrade skill apa nih? Umay mungkin kalau untuk upgrade skill pengen masalah ngeditan gitu Mbak, karena Umay itu pengen banget, cuman belum ada waktu gitu kan. Apalagi melihat sekarang itu kayak membuat video atau dari Canva atau apapun itu kayak memang harus dimiliki untuk masa-masa seperti ini. Kreativitas dasar lah ya. Ada lagi yang ingin Umay sampaikan? Banyak sih sebenarnya teman-teman yang ingin Umay sampaikan. Intinya apapun itu tetap semangat, dan karena Umay juga konseling itu ya kayak dari bimbingan dan konseling Islam, untuk teman-teman yang memiliki permasalahan atau apapun itu jangan dipendam, itu aja. Karena kenapa terkadang ketika kita bercerita itu bisa gimana ya Kak, kan kita dipendam nih. Ketika kita bercerita sama orang tuh kita bisa ngerasakan plong, fresh. Cuman balik lagi memang harus kepada orang yang tepat. Iya, karena kalau segala sesuatu dengan orang yang tidak tepat, itu pasti bakal berantakan. Apapun itu, betul nggak sih? Karena kan perempuan ini lebih sensitif ke arah sana gitu kan. Jadi ketika kita sudah menemukan seseorang yang tidak tepat, maka hancurlah. Sakit hati nanti. Sakit banget. Jangan ya Dek ya. Oke, gimana masih ada? Udah cukup. Oke, nanti kalau rekan humas masih mau tanya-tanya sama Umay, boleh hubungi Umay di Instagram. Boleh spill nggak Instagramnya? Boleh dong. Apa tuh? Umay 2704. Umay 2704. Nanti yang follow Umay fallback kok aman. Bukan seleb. Enggak, aman. Soalnya aku pernah follow orang tapi nggak di fallback. Aduh, sakit banget dong Kak. Sakit. Oke rekan humas, itulah tadi bincang-bincang singkat kita bersama salah satu juara 1 Duta Baca Provinsi Bengkulu, yang mana masih muda, cantik, berprestasi, menginspirasi, dan tentunya banyak hal-hal yang Umay sampaikan untuk kita semua. Aku tadi tertarik sama salah satu kata Umay, kita tuh harus memperbaiki segala sesuatu itu dari akarnya. Benar. Karena kalau kita memperbaiki dari daun akan susah. Memang terlihat gampang nih, kita tinggal memperbaiki daunnya, tapi hal yang kita lalui itu tidak sama ketika kita memperbaiki dari akarnya gitu. Baiklah rekan humas, semoga kalian semua bisa mendapat pelajaran dari apa podcast yang sudah kami sampaikan hari ini. Semoga podcast UINPAS terus menginspirasi dimanapun dan kapanpun kamu berada. Baiklah rekan humas, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah.